Ya, selamat datang kembali di video saya di channel saya Eka Angga, masih di rangkaian playlist pemrograman web ya, terutama di framework Codeigniter. Kita belajar bareng-bareng tentang cara membuat CRUD, create, retrieve, update, delete di Codeigniter, dan ini kita sampai bagian ke hapus ya, hapus data atau delete data ya. Nah, ini saya taruh terakhir karena pada dasarnya untuk menghapus itu sederhana ya, simple sebenarnya. Yang paling simple itu hapus karena kita cukup ada beberapa query dan juga kurang lebih cuma satu atau dua function lah gitu. Di controller pun nanti kita hanya bikin satu function yang memanggil model gitu. Ya, kita contoh yang simple aja dulu, yang sederhana dulu nanti supaya kalian bisa pelajari, supaya kalian bisa tiru ya. Oke, pertama dari view dulu tampilannya seperti apa, kita cek dulu ya kalau hapus itu. Oke, not found. Tapi ini error yang udah kita prediksi ya, jadi sebenarnya udah betul ya. Lihat dalam web developer, web programming ini selain diperhatikan tampilannya adalah di bagian URL atau di bagian linknya. Kalian perhatikan baik-baik di sini, kas hapus /2 ya. Jadi kita memanggil di controller, nanti semestinya akan ada satu function namanya hapus, kemudian sebagai parameter itu adalah ID. ID kemudian 2 ya. Kalau kalian udah belajar MySQL itu pasti untuk perintah hapus itu kan pakai delete ya. Delete nama tabelnya, kemudian where ID sama dengan apa. Jadi kita hapus satu row berdasarkan ID-nya ya. Oke, kita beralih ke ini ya, masuk ke controllernya di cas.php. Oke, saya switch dulu window-nya supaya kalian bisa lihat di cas.php ya. Oke, kemudian kita tambahkan hapus ya. Bikin aja baru. Hapus. Oke, $ID. Jadi ID ini masuk tadi yang di URL itu /2 itu langsung otomatis masuk menjadi $ID di sini ya. Itu canggihnya ya kode kita. Oke, kemudian kita panggil objeknya ya, object list, kemudian modelnya kita panggil modelnya dulu karena kita gunakan kelas yang berbeda. Kemudian delete $ID parameternya. Jadi nanti di class model bikin nama function dengan nama delete ya. Kemudian redirect seperti biasa. Mau ada tulisan data sudah terhapus juga boleh. Ini supaya redirect ke tabel itu lagi ya. Oke. Ya, kemudian di class model berarti kita buat namanya delete ya. Delete $ID, kemudian kurung buka kurung tutup. Nah, gini aja yang gampang, kosong dulu aja. Nanti fungsinya dalam apa kita bisa pikirkan kemudian. Nah, ini saya kasih bocorannya untuk hapus ya. Oke, kalau di Codeigniter itu kita gunakan langsung ke parameternya ya, where-nya. Db where
where itu ada di objek DB ya. Jadi kalau misalkan syntax SQL kan delete nama tabel where ID-nya apa. Ini kalau di kode editor tuh di balik where-nya tuh di atas ya. ID-nya diisi dengan $id ya, karena ini parameternya di atas nih lari ke bawah. Kemudian this db delete, kemudian nama tabelnya apa di situ harus khas ya. Oke, itu delete harus khas. Oke, kita cek di sini hasilnya seperti apa. Refresh dulu, kalau error biasanya nanti akan muncul errornya di mana. Oke, nggak ada error ya. Kemudian kita coba hapus yang ini ID 2 ini ya. Hapus. Oke ya, refresh langsung kembali ke tabel itu tadi ya. Hapus lagi. Oke ya, gitu. Ya itu cara simpelnya ya, cara mudahnya ya. Nanti kalau misalnya kalian ingin tambahkan misalkan aplikasinya dia bisa lebih sopan gitu, misalkan mau delete gitu, misalnya supaya mencegah nggak sengaja ke delete itu ditanya dulu apakah Anda yakin, ya itu bisa aja ditambahkan di situ. Nanti tinggal redirect ke page baru, kemudian bikin link atau button yes no gitu aja ya, atau cancel juga boleh ya. Itu tinggal bermain di view-nya, tinggal nanti diarahkannya ke mana. Ketika itu diklik yes, maka akan di-execute delete-nya. Kalau misalkan no atau cancel akan kembali ke halaman awal. Itu boleh kayak gitu ya. Saya yakin kalian bisa ngulik di sini lah ya. Oke, seperti itu ya untuk materi tentang hapus ini ya. Artinya tapi dari segi tutorial ini nggak akan selesai sampai di sini ya, walaupun ini sudah sampai di sesi terakhir ya, karena ini kan sudah delete gitu, artinya sudah sampai hapus di seri crud integrate, update, retrieve, delete gitu. Tapi itu sebenarnya adalah basic ya, masih basic atau dasar sekali. Jadi kalian bisa nanti perdalam lebih lanjut, pelajari kodenya. Ingat kayak kita masih kecil itu kan membaca dan menulis, jadi kita bisa menuliskan kodenya, tapi itu juga harus kita pahami itu maksud kodenya apa, bisa kita baca seperti itu, dan sering-sering latihan ke bentuk tabel yang lainnya. Tinggal diubah tabelnya, kemudian latihan terus sampai akhirnya lancar, diulang-ulang gitu ya. Karena ini kan basic ya, dasar. Nanti kalau kalian udah kuasai itu, misalkan sambil mempelajari error, troubleshooting, problem solving, seperti itu nanti akan sangat bagus sekali kalau misalkan bisa terus dilatih ya. Oke, rencananya juga nanti akan saya lanjutkan ke seri yang lebih advance code igniter, misalkan dibikin session, login, kemudian reporting ya, sambil nanti datanya kita tambahin biar lebih banyak ya. Itu akan saya masukkan di seri-seri video selanjutnya ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat dan juga Anda pada akhirnya bisa jago coding, jago bikin program ya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi.